Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang arsitektur komputer, teknik informatika. Mengapa belajar arsitektur komputer? 1. Seseorang sarjana bisa menentukan komputer yang efektif dalam perusahaan besar. 2. Banyak prosesor tidak digunakan dalam PC atau server tetapi sudah berada dalam sistem. Seseorang perancang mungkin memprogram sebuah prosesor dalam bahasa C untuk sistem tertentu menggunakan analisis logika dapat memberikan pemahaman dari sistem yang dirancang. 3. Konsep-konsep yang dibahas dalam arsitektur komputer adalah menemukan aplikasi secara khusus, cara di mana komputer menyediakan dukungan arsitektural untuk fasilitas bahasa pemrograman dan sistem operasi yang memperkuat konsep-konsepnya. Organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi, unit operasional, dan interkoneksinya yang memperlihatkan spesifikasi arsitektural. Rincian hardware seperti sinyal-sinyal kontrol antarmuka, antar komputer, dan peripheral. Penggunaan teknologi memori. Permasalahan, apakah sebuah komputer memiliki instruksi yang akan diimplementasikan dalam unit mengendali khusus? Penambahan, pengulangan masalah organisasional. Arsitektur berkaitan dengan atribut-atribut mempunyai dampak langsung pada eksekusi logis sebuah program. Seperangkat instruksi, sejumlah bit yang digunakan untuk mengimplementasikan bermacam-macam tipe data, angka, karakter, mekanisme I/O, dan teknik pengamatan memori. Permasalahan, apakah sebuah CPU memiliki instruksi berkalian? Struktur dan fungsi-fungsi unit fungsional. Unit input, memori, aritmatika, dan logika, output, dan kontrol. Mengarah transfer informasi dalam komputer dan antar komputer dan peralatan I/O-nya. Menetapkan operasi antar aritmatika dan logika yang akan dilaksanakan. Struktur secara komponen-komponen saling terhubung. CPU mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengelola datanya. Memori utama menyimpan data. I atau O memindahkan data antar komputer dengan lingkungan luarnya. Sistem interkoneksi beberapa mekanisme komunikasi antar CPU, memori utama, dan I/O. Fungsi operasi dalam setiap komponen sebagai struktur komputer, mengolah data, menyimpan data, memindahkan data, kontrol. CPU ialah otak dari sebuah komputer yang berfungsi menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji instruksi, dan kemudian menjalankannya. Adapun komponen-komponen dihubungkan oleh bus bisa berupa kabel paralel untuk mentransmisikan alamat, address, dan data dan sinyal-sinyal kontrol. CPU bertanggung jawab mengambil instruksi dari memori utama serta menemukan jenis instruksi tersebut. ALU operasi aritmatika dan logika. Cache memori, memori kecil berkecepatan tinggi untuk menyimpan hasil sementara informasi kontrol tertentu. Memori hierarki. Memori hierarki dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyentralkan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk setiap bitnya. Secara umum, hierarki memori
terdapat dua macam, yaitu hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. Hierarki memori memang disusun sedemikian rupa untuk semakin ke bawah, memori dapat mengalami hal-hal berikut. Peningkatan waktu akses memori semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Peningkatan kapasitas semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Meningkatkan jarak dengan prosesor semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Penurunan harga tiap bitnya semakin ke bawah semakin murah, semakin ke atas semakin mahal. Memori yang lebih kecil biasanya lebih mahal dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas, sehingga jika diurutkan dari yang tercepat, maka urutannya adalah sebagai berikut. Resisten Microsoft Word ukuran yang paling kecil tetapi memiliki waktu akses yang paling cepat, umumnya hanya satu siklus CPU saja. Change mikroprosesor yang disusun berdasarkan kedekatannya dengan prosesor level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Memory change mikroprosesor dikelaskan dalam tingkatan-tingkatan sendiri. Level 1 memiliki ukuran yang paling kecil di antara semua change, sekitar 10 kilobit saja. Kecepatan paling cepat di antara semua change. Level 2 memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan change level 1, yakni 64 kilobit, 25 kilobit, 512 kilobit, 1024 kilobit atau lebih besar. Meski demikian, kecepatan yang lambat dibandingkan dengan level 1 dengan nilai range kira-kira 2 kali hingga 10 kali. Change level 2 ini bersifat opsional. Beberapa prosesor murah dan prosesor sebelum Pentium tidak memiliki change level 2. Level 3 memiliki ukuran lebih besar dibandingkan level 2, yakni sekitar beberapa megabit, tetapi agak lambat. Change ini bersifat operasional, umumnya digunakan pada prosesor server dan workstation seperti Intel Xeon atau Intel Ignium. Beberapa prosesor desktop juga menawarkan change level 3 seperti Intel Pentium Extreme Edition, meski ditebus dengan harga yang sangat tinggi. Konsep manajemen memori. Di era multi-programming ini, memory manager digunakan untuk mencegah suatu proses dari penulisan dan pembacaan oleh proses lain yang dilokasikan di primary memory, mengatur swapping antara memori utama dan disk ketika memori utama terlalu kecil untuk memegang semua proses. Tujuan dari manajemen ini untuk meningkatkan kualitas CPU, data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU, efisiensi dalam memakai memori yang terbatas, transfer dari atau ke memori utama atau dari CPU dapat lebih efisien. Arsitektur proses 1 bus sampai SRC, next week SRTN. Ini masih kita lanjut berikutnya, arsitektur komputer dan organisasi komputer dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Arsitektur dan organisasi komputer adalah bidang yang sangat penting dalam dunia teknologi modern. Ini berkaitan dengan bagaimana komputer dirancang, terstruktur, dan bekerja secara internal. Implementasi dari bidang ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Perangkat kecerdasan buatan AI atau machine learning.
Arsitektur komputer modern mendukung pengembangan dan pelaksanaan algoritma AI yang kompleks. Contohnya termasuk penggunaan CPU untuk pemrosesan paralel dalam pelatihan model machine learning, Internet of Things (IoT). Perangkat IoT seperti sensor pintar, kamera pengawas, dan perangkat rumah tetangga pintar semuanya menggunakan arsitektur komputer yang dikemas dalam ukuran yang kecil dan hemat daya untuk mengelola dan memproses data. Sistem komputer dan jaringan, infrastruktur jaringan dan komunikasi, termasuk internet dan jaringan seluler, didukung oleh arsitektur komputer yang memungkinkan pengirim data yang cepat dan efisien. Pemrosesan gambar dan video, aplikasi seperti pengenalan wajah, pemrosesan citra medis, dan pemrosesan video streaming semuanya memanfaatkan arsitektur komputer untuk analisis dan manipulasi data visual. Perangkat lunak dan aplikasi komputer, sistem operasi perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak sistem lainnya dibangun di atas prinsip-prinsip arsitektur komputer untuk memastikan kinerja yang optimal dan interaksi penggunaan yang lancar. Keamanan komputer, teknik enkripsi, deteksi intrusi, dan keamanan jaringan semuanya bergantung pada arsitektur komputer yang dapat mengimplementasikan protokol keamanan yang efektif. Keselamatan transportasi dan pengendalian industri, sistem kontrol otomatis dalam transportasi, manufaktur, dan industri lainnya menggunakan arsitektur komputer untuk mengelola proses dan mengoptimalkan kinerja. Perkembangan teknologi kendaraan otonom, mobil otonom mengandalkan sensor, pemrosesan data real-time, dan sistem pengambilan keputusan yang berdasarkan arsitektur komputer untuk beroperasi secara aman dan efisien. Kesimpulan, arsitektur dan organisasi komputer adalah dasar dari berbagai teknologi canggih yang kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak hanya mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan teknologi, tetapi juga memungkinkan terciptanya inovasi baru yang mengubah cara kita hidup dan bekerja. Ini sumber referensi dari Computer System Design and Architecture Single and Parallel System. Sekian, terima kasih. Untuk penjelasan kurang lebihnya, mohon maaf untuk materi arsikom yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.